satu, mewakili teman-teman ingin membuat tutorial pembuatan program penggajian dengan aplikasi Visual Basic. Pertama-tama kita masuk dulu ke aplikasinya, kemudian pilih File, New, dan pilih SCL Forms Application Basic. Sebelum kita mengerjakan suatu pemrograman dalam aplikasi ini, kita terlebih dahulu menyimpan filenya dulu. Save all, dan pilih lokasinya di mana kita tempatkan filenya. Saya di sini sudah membuat folder-foldernya, tinggal membuat foldernya saja, bagiannya tugasnya. Kemudian kita ganti file name-nya di tugas 3 kelompok 1. Dan proyeknya akan muncul, ini kita akan ganti proyeknya dengan nama tugas 3 kelompok 1. Save. Dalam konteks ini kita akan membuat program penggantian. Yang akan kita buat yaitu satu jabatan, yang kedua golongan dan gaji. Otomatis kita akan membuat 3 labelnya. Kita akan membuat 3 label untuk jabatan, golongan dan gaji. Untuk label 1 yaitu jabatan, kita memilih opsi combo box, mana combo box ini berfungsi untuk memunculkan opsi yang telah kita buat atau telah kita terapkan. Kita kopikan saja biar cepat. Copy ke bawah. Box kita copy ya. Kemudian label yang ketiga, untuk gaji kita pilih lagi label, kemudian untuk sini pilih kemudian kita akan menamai setiap label. Untuk label yang pertama pilih jabatan, dan di combo box ini berfungsi untuk membuat atau memunculkan option yang telah kita tetapkan. Di combo box kita pilih stylenya dulu, otomatis di style ini nanti pilihan yang setelah kita menekan atau menekan persembunyian, kita memilih combo boxnya, otomatis opsinya akan muncul ke bawah dengan kita ini akan memilih drop down list. Kemudian kita akan masukkan pilihannya di combo box dengan memilih items. Yang pertama operator, yang kedua programmer, dan yang ketiga DB administrator, yang keempat network admin, dan yang kelima admin, dan yang kelima sistem analis. Ya, oke kan? Sama dengan halnya dengan combo box yang telah kita buat. Di combo box yang kedua ini kita pertama pakai stringnya dulu, ke itemnya kita akan menambahkan itemnya, pilihannya pertama 1, 2 ini, 3. Kemudian di style kita memilih CS drop down list yang fungsi dengan combo box yang pertama, itu memunculkan ke bagian bawah. Jadi label yang kedua ini kita ganti namanya dengan golongan. Label ketiga kita ganti dengan gaji.
dan untuk edit teksnya itu kita ganti dengan 0. Kita pilih teks, ini kita kosongkan atau kita pilih 0 ya. Kemudian langkah selanjutnya kita pilih combo boxnya dan kita arahkan kursor ke onchain. Ini berguna onchain ini kita pilih onchain di mana setelah kita memeran atau ketika kita memeran otomatis akan berubah pilihannya. Jadi kita memilih onchain saja, pilihannya akan nampak otomatis berubah. Jadi kita pilih onchain. Kemudian kita ketikkan dulu hitung. Kemudian kita pilih desain lagi. Ini lagi onchain golongan. Kita pilih hitung lagi. Nah, otomatis kan combo box yang pertama dan combo box yang kedua kan kodenya sama. Kodenya sama. Jadi istilahnya biar nggak terlalu panjang lebar, biar efisien waktunya, kita tinggal mengambil prosedur saja. Jadi kita membuat prosedur yang pertama dulu, yaitu di private. Kita buat prosedur hitung sesuai dengan apa yang kita berikan tadi di combo box 1 dan 2 tadi. Jadi kita pilih atau kita tuliskan prosedur hitung. Ya. Setelah itu, setelah kita tuliskan prosedur hitung, kemudian kita di keyboard masing-masing kita tekan Ctrl Shift C bersamaan. Ctrl Shift C bersamaan. Iya. Baru di sini kita akan masukkan kode-kodenya. Yang pertama kita masukkan variabelnya dulu. Variabel jabatan, golongan, dan gaji. Kita pilih integer. Setelah itu kemudian kita bagikan, maaf agak lama, ini kita tuliskan input itu sebagai masukan biar apa yang lihat bisa langsung mengerti sesuai dengan variabel. Kita masukkan jabatan lagi, jabatan itu combo box, itu combo box yang pertama tadi sesuai dengan yang didesain. Combo box 1 dot index. Kita tidak memilih teks, soalnya kalau teks otomatis kalau kita ubah saja untuk pilihannya, kita ubah satu saja tidak akan muncul apanya, pilihan terakhir itu gaji. Jadi kita memilih item index saja. Di item index itu akan bermula diawali dengan 0. Jadi kita pilih item index saja. Item index. Baru untuk golongan sama juga. Combo box tadi desainnya combo box 2. Combo box 2 dot item index. Habis itu untuk proses masukkan if golongan sama dengan 0, maka kita dan kemudian
begini lagi. Istilah ini kan tentang if bersyarat. Dalam if ini dapat lagi adalah kondisi if atau perulangan if. Kemudian begini if jabatan dengan 0 dan gaji bisa dengan 2 juta. Di situ else if lagi, katakan else if-nya is if jabatan sama dengan 1 dan kemudian gaji sama dengan 3 juta. Kemudian else if lagi, jabatan dengan 2 dan gajinya sama dengan 7.500.000. Kemudian else lagi, else dengan gaji nya untuk yang terakhir kita tidak usah menambahkan if saja. Else gaji sama dengan 4 juta. Oh, belum. Masih main yang keempat, else if jabatan sama dengan dan gaji sama dengan 4 juta. Dan yang terakhir kita tidak usah menambahkan if-nya, kalau kita tuliskan if saja dan gaji sama dengan 5 juta. Pilih else. Kemudian di golongan sama dengan 1 dan begini jabatan sama dengan 1, jabatan dengan 1. Oh tidak, kita sama 0, else if gaji gaji 2.500.000. Kemudian else if lagi, jabatan sama dengan 2. 1 jatuh sudah 0. Oh, salah makan. 0. 1 dan gaji sama dengan 3.500.000. Kemudian else if lagi, jabatan sama dengan 2. Kemudian gaji sama dengan 4 juta. Dan yang terakhir kita tidak usah menambahkan if-nya lagi, gaji aja sama dengan 4.500.000.
salah tadi 4.500.000, ini 5 juta. 5 juta. Kemudian tutup lagi, sini salah, teman-teman di koma, isinya, dan else, and else. Begin langsung ke begini saja. Begin if jabatan dengan 0, dan gaji sama dengan 3 juta. Else if jabatan dengan 1, dan gaji 4 juta. Sisi 4 juta. Kemudian di else if lagi jabatan menambah dan gajinya sama dengan 500. Kemudian tinggal menambahkan else saja, gaji sama dengan 500.000. Kondisi kita tekankan di koma. Else sudah berapa? Kita lihat dulu. 0, 1, kemudian jabatan jabatan 500. Salah, ini sudah 500, maaf. Ini sudah 500, ini menjadi 6 juta. Ini menjadi 5 juta. Ini 5 juta. Ini 5 juta. Kemudian di sini 4.500. Kemudian di sini 4 juta. Ini 6 juta. Yang ini 5 juta. Ini 4.500. Ini satu lagi 4.500. If else 5 juta 4.500. Kita tambahkan ini masih kita tambahkan lagi if jabatan sama dengan 3 dan gaji sama dengan 5 juta. Ini 4.500, ini 5 juta. Kita dulu. Ini 4.500. Kemudian yang ini lagi 5 juta. Kemudian else gaji sama dengan harus 6 juta. 6 juta. Dia tulis outputnya
Jadi satu tulisannya tadi satu itu labelnya tuh gaji. Kita tulis saja. Ini, nah gajinya satu. Ya, gajinya kita tuliskan. Edit satu teks dengan format format ini berguna untuk setiap apa yang kita masukkan atau yang dihasilkan oleh gaji itu bernilai rupiah, bernilai angka. Format close titik 0 sama dengan gaji. Ya. Kemudian N sudah tutup kategori. Kemudian dia enak terakhir. Ya. Akan jalankan tapi belum ini akan berhasil. Tapi kita lihat dulu. Ya. Sama-sama sambung. Ya. Jabatan operator programmer 3 juta. Ya. Berhasil. Ya. Berhasil. 1. Ya. Berhasil sudah. Ya. Operator pilih 3 juta. Dan operator administrator golongan kedua ya kita 500 hasil. Ya. Sekian tutorial telah kami buat tutorial video tentang pembuatan gaji yaitu menggunakan aplikasi Fiverr. Terima kasih. Bila ada kata atau pengucapan dan penulisan dalam aplikasi kami mohon maaf. Terima kasih.